Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, hari ini kita akan membahas tentang pengalihan hak cipta. Jadi kita sederhana aja ya bahasannya ya, seperti biasa. Kalau ada yang kamu di sini belum paham, silahkan sampaikan saja di grup chat. Nanti insya Allah akan langsung saya jelaskan lebih jelas lagi. Baik, mungkin di antara kamu ada yang bertanya. Ya sering sih sebenarnya ada yang nanya sama saya, Pak, hak cipta itu kan sifatnya mengikat. Ya, mengikat dengan si penemu awal, si pencetus awal, si pencipta awal. Nah, bisa nggak hak cipta itu dialihkan? Nah, kalau kamu bertanya seperti itu, maka berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, maka jawabannya hak cipta bisa dialihkan. Nah, akan tetapi hak cipta itu dialihkan tidak semena-mena, tidak sembarangan langsung apa namanya? Langsung bisa beralih tangan begitu saja ya. Ada harus ada hitam di atas putihnya. Harus ada perjanjian yang jelas antara si pencipta dengan pihak yang menerima alihan ciptaan, bahwa hak cipta tersebut dialihkan dari si pemilik, ya kan, dari si penemu, dari si pencetus kepada pihak kedua. Nah, cara-cara pengalihan hak cipta pun bermacam-macam. Setidaknya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, hak cipta bisa dialihkan melalui metode waris, hibah. Ini maaf ya, saya salah nulis ya, bukan hibah tapi hibah, donasi gitu ya. Kemudian wasiat atau dijadikan milik negara. Ya, di beberapa pertemuan yang lalu kita pernah bahas ya. Kalau di Indonesia ada beberapa hak cipta, kalau di Indonesia ada beberapa temuan yang tidak bisa dijadikan milik pribadi, akan tapi ciptaan itu menjadi milik pabrik. Nah, ini juga salah satu caranya, dijadikan milik negara, dan kemudian ada perjanjian-perjanjian yang memang dilegalkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia yang sah. Nah, itu adalah cara pengalihan hak cipta. Nah, kemudian dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, nah di sini disebutkan bahwa ada kalanya jadi begini, hak cipta itu ada kalanya tidak dialihkan 100%. Oke. Nah, ada kalanya kalau seandainya si penemu ciptaan masih eman-eman ya, masih sayang dengan barang ciptaannya, akan tapi dia perlu uang. Oke ya. Tapi dia perlu uang. Dia perlu dana segar. Nah, berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 97 diperkenankan yang dijual itu hanya 50%-nya saja. 50% dari hak ciptanya. Oke, jadi kalau otomatis kalau yang dijual hanya sekian persen saja, entah itu 25%, hanya 50%. Nah, kalau seandainya yang dilepas tidak sampai 100%, maka kekuatan otoritas terkuat masih pada si pemilik hak cipta tersebut, bukan orang yang menerima pengalihan ciptaan. Paham nggak maksudnya? Oke, gini, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh misalnya, ada di antara kalian ya, ada di antara kalian yang berhasil punya hak cipta, misalnya gini deh, misalnya kalian anak-anak broadcast nih misalnya ya, kalian anak-anak broadcast nih misalnya. Nah, kalian punya hak cipta atas sebuah tokoh ya, Spider-Man versi kalian, entah itu Deadpool versi kalian, terserah ya, pokoknya ada tokoh karakter tertentu. Nah, yang menjadi masalah adalah suatu hari kalian butuh uang nih. Oke dah, memang selama ini berkat tokoh yang kalian temukan itu kalian mendapatkan keuntungan besar gitu ya, laris
tokoh yang berhasil kalian munculkan itu laris manis di pasaran, filmnya pasti laku. Nah, suatu hari kalian punya apa ya, punya hajat gitu ya, butuh uang yang jumlahnya sangat besar. Nah, dan dalam waktu singkat, kalian butuh uang itu dalam waktu singkat. Nah, akhirnya yang kalian lakukan adalah kalian mau menjual karakter tersebut, karakter yang sangat fenomenal tersebut ya, karakter terkenal itu mau kalian jual. Nah, tapi kamu sayang dengan karakter itu. Wah, masa dilepas sih? Saya ini memikirkan karakter ini sampai berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan dan bertahun-tahun hingga akhirnya bisa menciptakan karakter seperti ini. Nah, kamu boleh hanya melepaskan hak cipta karakter tersebut hanya 10% saja atau 50% saja. Nah, akan tetapi kalau seandainya nih ya, suatu hari karakter ini ada sengketa, maka yang paling memiliki hak atas karakter tersebut adalah tetap kamu sebagai si pencetus awal. Meskipun hak ciptanya 50% sudah diambil oleh orang lain. Sederhana ya, itu contohnya tentang pengalihan hak cipta. Oke, kalau di antara kamu ini saya yakin nih, mungkin di antara kamu masih ada yang bingung dan masih mau bertanya-tanya. Silakan japri aja saya, oke? Nah, kemudian selanjutnya. Nah, perjanjian lisensi. Nah, perjanjian lisensi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Pasal 38A, 38B, dan 38C. Nah, lisensi ini berjangka waktu tertentu. Oke? Berjangka waktu tertentu. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau pengalihan hak cipta dalam yang pasal 3 nomor 12 tahun 97 itu kan pengalihan, oke, pengalihan 100%. Kalau sudah pengalihan 100%, maka ya terserah yang beli dong gitu ya. Jadi milik dia untuk selamanya hingga akhirnya dilepas atau dijual atau diwariskan kepada pihak yang lain. Nah, akan tapi dalam pasal 38A, 38B, 38C ini diatur tentang perjanjian lisensi. Nah, perjanjian lisensi ini berjangka waktu tertentu. Oke? Berjangka waktu tertentu. Jadi misalnya saya ambil contoh misalnya tahu ya Spider-Man ya. Spider-Man itu kan punyanya Marvel nih, punyanya Marvel. Nah, akan tetapi lisensinya dipegang oleh Sony. Oke, dipegang oleh Sony. Nah, Sony ini memegang lisensinya Spider-Man itu nggak selamanya. Ada batas waktu, misalnya 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, itu harus jelas durasinya berapa. Nah, ketika sudah lewat jangka waktu tertentu yang sudah disepakati, maka hak lisensi Sony atas Spider-Man itu sudah berakhir. Oke ya, ini lisensi berjangka waktu tertentu. Nah, menariknya di sini pemegang hak cipta tetap bisa memberikan lisensi pada pihak ketiga, pihak keempat, kelima, atau pihak-pihak lainnya. Saya ambil contoh begini. Contohnya Spider-Man tadi ya, pemegang hak ciptanya itu, ya kan, pemegang hak ciptanya itu kan si Marvel. Kemudian lisensinya yang megang Sony. Nah, pada saat yang sama bisa saja Pixar misalnya ya, bisa saja di saat yang sama Pixar juga memiliki lisensi Spider-Man. Itu tetap bisa. Nah, loh kok bisa, Pak? Nah, kalau bisa saja karena dalam konteks keindonesiaan, ya kan, hal ini dirasa perlu untuk menghindari monopoli. Ini maaf ya, saya salah ketik ya, malah monopoli ini aslinya monopoli ini saya nulisnya. Nah, untuk menghindari monopoli dan persaingan tidak sehat. Monopoli maksudnya gimana, Pak? Nah, jelaslah ya, seolah-olah Spider-Man hanya milik satu perusahaan saja. Hingga akhirnya
misalnya nih ya, Spider-Man itu kan sangat terkenal gitu ya. Spider-Man misalnya nih contohnya nih karakter superhero yang paling terkenal, paling keren gitu ya, orang-orang mencintainya gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya lisensi ini hanya berlaku untuk satu institusi saja, maka rumah produksi yang lain bisa bangkrut deh. Oke, paham ya maksudnya ya? Rumah produksi A punya lisensi terhadap Spider-Man, rumah produksi B, C, D, E nggak punya sama sekali. Nah, sedangkan Spider-Man ini adalah boleh dikatakan magnet bisnis yang sangat besar. Kan kasihan rumah produksi yang lain. Nah, bisa-bisa mereka bangkrut. Nah, kalau seandainya rumah produksi itu bangkrut, nah ini kan memberikan efek yang tidak baik terhadap ekonomi negara kan. Tujuan pengangguran jadi nambah dong. Nah, oleh karena itulah pemegang hak cipta tetap bisa memberikan lisensi kepada pihak yang lain, tidak hanya kepada satu pihak saja. Itu untuk menghindari monopoli. Juga untuk menghindari persaingan tidak sehat. Persaingan tidak sehat gimana Pak maksudnya? Maksudnya begini, kita masih ambil contoh Spider-Man ya. Misalnya Spider-Man dimiliki oleh rumah produksi A, lisensinya. Oke, jadi rumah produksi A memegang lisensinya Spider-Man. Oke. Nah, ternyata meskipun memiliki lisensinya Spider-Man, oke ya, memiliki lisensinya Spider-Man, ternyata rumah produksi A ini pun memiliki sosok superhero-nya sendiri. Jadi misalnya Laba-Laba Man gitu ya, saingannya Spider-Man, Laba-Laba Man gitu misalnya. Nah, jadi persaingan tidak sehatnya begini, mentang-mentang dia memiliki lisensi Spider-Man, dia tidak pernah membuat film Spider-Man. Oke, dia tidak pernah membuat film Spider-Man. Yang dia filmkan adalah si Laba-Laba Man ini tadi. Nah, otomatis apa yang terjadi? Otomatis yang rugi siapa? Marvel kan. Selaku pemegang hak cipta Spider-Man yang sebenarnya, dia menyerahkan Dia menciptakan sosok Spider-Man yang legendaris, sosok yang laku, dilisensikan kepada rumah produksi A, nggak taunya sama rumah produksi A nggak pernah difilmkan. Malah memunculkan sosok superhero yang baru. Nah, otomatis kan sinarnya Spider-Man jadi redup, jadi nggak terkenal lagi. Rugi kan rugi kan jadi si pemegang hak ciptanya. Nah, ini yang disebut dengan persaingan tidak sehat. Nah, jadi untuk menghindari monopoli dan persaingan tidak sehat ini, pemegang hak cipta tetap bisa memberikan lisensi kepada pihak ketiga. Dalam konteks keindonesiaan, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 97, Pasal 38A, 38B, dan 38C. Sekali lagi, kalau kamu masih bingung, kontak saya aja deh, oke? Atau saya sering ada di kampus kok, saya suka ada di SAC kadang-kadang. Kamu bisa kontak, kalau kamu punya waktu, kita ngobrol deh, kita diskusi ya. Nah, kemudian merek. Nah, kalau masalah merek, ini pengalihan merek ini diatur dalam pasal 41 hingga pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Sebab-sebab pengalihan merek sama seperti pengalihan hak cipta tadi ya. Waris, hibah, wasiat, ada perjanjian, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Nah, singkat saja. Nah, yang secara garis besar pengalihan merek nggak jauh beda lah sama tadi ya, sama lisensi, sama pengalihan hak cipta. Nah, tapi di sini yang harus diingat adalah pengalihan merek itu diikuti oleh pengalihan nama baik dan reputasi positif merek yang bersangkutan. Saya ulangi, pengalihan merek diikuti oleh pengalihan nama baik dan reputasi positif merek yang bersangkutan. Contohnya gimana, Pak? Contohnya begini, misalnya nih kamu pemilik Coca-Cola ya. Misalnya nih kamu pemilik Coca-Cola, minum Coca-Cola seger gitu ya. Nah, terus ternyata ada orang lain yang karena suatu hal akhirnya merek Coca-Cola ini berpindah tangan menjadi si B. Oke, merek Coca-Cola ini juga sudah bukan milik kamu lagi, sudah beralih tangan karena ada berbagai macam sebab ya. Ini akhirnya beralih tangan. Nah,
Oleh karena itu, pengalihan merek ini diikuti dengan nama baik dan reputasi minuman Coca-Cola itu. Jadi kamu sebagai pemilik sebelumnya nggak bisa ngomong begini, ya di tangan saya sih Coca-Cola itu seger, tapi gara-gara sudah jadi milik dia, Coca-Cola tuh udah nggak begitu seger lagi. Nggak boleh kayak begitu, nggak boleh. Karena nama baik Coca-Cola selama ini adalah seger. Minum Coca-Cola seger. Ini contoh ya, deh. Ini contoh ya. Seger. Jadi reputasinya baik, reputasinya positif. Nggak bisa ngomong gara-gara sudah pindah tangan sekarang rasanya udah nggak enak lagi, beda kayak pas waktu itu masih menjadi milik saya mereknya. Oke, paham ya di sini ya. Nah, jadi pengalihan merek diikuti oleh pengalihan nama baik dan reputasi merek yang bersangkutan. Oke, rekan-rekan mahasiswa semuanya, nggak lama-lama deh ya. Kasihan kamu juga boros kuota. Oke, jadi kalau ada yang masih mau kamu tanyakan, silahkan disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.